Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Dengan pertemuan ke-7 ini, saya akan membahas materi tentang standar proses dan standar penilaian pada kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Audia Evama, MPN 5021183 dari kelas 4E dengan mata kuliah telaah kurikulum dan dosen pengampu Tio Gusti Satria. Selanjutnya, saya akan membacakan materi yang akan dibahas, yaitu standar proses dan standar penilaian. Apa itu standar proses? Standar proses yaitu standar yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga mampu mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Selanjutnya, yaitu standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam ketentuan standar proses, alokasi waktu pembelajaran setiap jam pelajaran untuk jenjang SD atau MI sebanyak 31 menit, 35 menit, jenjang SMP dan MT sebanyak 40 menit, dan SMA, SMK, MA atau MAK sebanyak 45 menit. Selanjutnya yaitu standar proses kurikulum 2013 bahwa semua siswa mulai SD, SMA, atau SMK harus memiliki kemampuan untuk mengamati, menanya, mengelola, menyaji, menyimpulkan, menyiapkan, bahkan sampai menciptakan. Belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tapi juga boleh di luar kelas seperti perpustakaan, bengkel sekolah, bahkan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu standar proses kurikulum darurat, yaitu pemerintah menyediakan modul pembelajaran literasi dan numerasi yang dapat digunakan oleh siswa, orang tua, dan guru di jenjang SD dalam memfasilitasi pembelajaran peserta didik dalam masa pendidikan. Modul ini dikembangkan dengan merujuk pada kompetensi dasar dalam menyederhanakan kurikulum, namun aktivitas pembelajaran dioptimalkan untuk mencapai kompetensi literasi dan numerasi. Selanjutnya yaitu standar proses kurikulum merdeka. Standar proses kurikulum merdeka, pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Selanjutnya yaitu standar penilaian. Standar penilaian adalah standar yang digunakan sebagai pedoman bagi pendidik dalam melakukan penilaian belajar peserta didik secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Tujuan standar penilaian yakni menciptakan proses penilaiannya yang mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan. Selanjutnya yaitu standar penilaian kurikulum 2013. Standar penilaian kurikulum 2013, jika biasanya nilai diambil dari sebuah tes atau ujian, maka diubah menjadi penilaian yang otentik atau mengukur semua kompetensi mulai dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil kerja. Setiap siswa memiliki semua rekaman kegiatan berupa portofolio yang dibuat oleh siswa sendiri sebagai instrumen utama penilaian. Sebagai ekstrakurikuler pramuka akan menjadi wajib pada semua jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah. Selanjutnya yaitu standar penilaian kurikulum darurat, yaitu pemerintah menyediakan modul atau pembelajaran literasi dan numerasi yang dapat digunakan oleh siswa, orang tua, dan guru di jenjang SD. Selanjutnya standar penilaian kurikulum darurat, asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi siswa sebagai dampak pembelajar jarak jauh. Asesmen non-kognitif ditunjukkan mengukur aspek psikologi dan kondisi emosional siswa. Asesmen kognitif ditunjukkan menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Selanjutnya standar penilaian kurikulum merdeka, yaitu penilaian hasil belajar peserta didik. Pada kurikulum ini sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif.
Hal ini bertujuan agar mampu menciptakan generasi yang berkualitas. Pada standar penilaian kurikulum Merdeka terdapat prosedur penilaian hasil peserta didik yang meliputi 1. Perumusan tujuan penilaian, 2. Pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian, 3. Pelaksanaan penilaian, 4. Pengelolaan hasil penilaian. Selanjutnya yaitu standar penilaian kurikulum darurat. Standar menilai kurikulum darurat. 1. Penilaian hasil belajar mengacu pada regulasi atau jenis penilaian hasil belajar dari Kemendikbud dengan menyesuaikan masa pandemi. 2. Penilaian hasil belajar mencakup 3 aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. 3. Penilaian meliputi penilaian harian atau PH, penilaian semester atau PAS, dan penilaian akhir tahun atau PAT. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun. Pada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.